Kamu pernah merasa seperti terjebak di dalam roda hamster, kerja keras setiap hari, tapi kekayaanmu tidak kunjung bertambah. Teruntuk warga kelas menengah yang lagi berusaha buat naik kelas. Kalian harusnya sadar bahwa ternyata selama ini kalian sudah terperangkap dalam jebakan-jebakan yang dihindari oleh orang yang sudah kaya raya. Maksud jebakan itu dalam konteks saat kalian berusaha mengumpulkan uang supaya bisa kaya dan hidup berkecukupan alias financial freedom. Sekarang ini masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, kelompok menengah dan kelompok kaya raya, yang pada dasarnya sama-sama berupaya mencapai kekayaan. Yang kelompok menengah ingin menjadi kaya dan tidak pusing mikir tentang uang. Yang kaya raya ingin mempertahankan sekaligus menambah kekayaan mereka. Tapi, kedua kelompok ini memakai pendekatan yang berbeda jalur. Disinilah perangkap atau jebakan itu muncul. Biasanya, kelompok kaya raya sudah mengerti bagaimana cara mereka tidak masuk dalam jebakan itu. Sementara kelompok menengah tidak tahu. Aku coba ungkap 8 jebakan umum yang dialami kelas menengah, tapi cenderung dihindari oleh kelompok kaya raya. Sebelum kubeberkan lebih lanjut yang kuceritakan, ini soal mindset, kebiasaan dan keputusan kalian dalam mengelola uang. 8 jebakan yang membuat kelompok kelas menengah susah jadi kaya raya. Pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Biasanya, kalau kita baru dapat kenaikan gaji atau terima bonus dari pekerjaan, biasanya jadi kesempatan untuk upgrade gaya hidup. Bisa beli baju baru, handphone baru, tapi ternyata kebiasaan ini akhirnya bermuara pada siklus. Pengeluaran kita bertambah seiring atau bahkan melebihi pendapatan kita, yang akhirnya kita kesulitan untuk menabung dan berinvestasi. Kalau orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses karena usahanya sendiri, bukan karena keturunan, mereka hidup sesuai dengan kemampuan mereka saja, sampai bisa membangun bisnis dan membangun kekayaan bersih mereka, dan bisa beli apapun yang mereka inginkan tanpa mikir dua kali. Orang-orang yang menggunakan seluruh pendapatannya untuk kegiatan konsumtif tidak akan pernah mempunyai modal untuk berkembang menjadi kaya. Kedua, tidak pandai mengelola utang. Utang itu sebenarnya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi alat untuk memperkaya diri kalau dipakai secara strategis dan produktif. Semisalnya untuk berinvestasi pada sesuatu bisnis yang menjanjikan atau berinvestasi di real estate. Di sisi lain, kalau hutang tidak dikelola dengan baik, jadinya tidak terkendali dan bikin kita rugi, terutama jika ada kewajiban bunga yang tinggi, seperti di kartu kredit, pay later, atau pinjol. Atau ketika kalian membeli sesuatu yang dibayar dengan cicilan. Tapi sebenarnya, harga barang itu mahal sekali, tidak terjangkau bagi kalian. Kelompok kaya bisa membedakan mana hutang yang baik, alias produktif tadi, dan mana hutang yang buruk. Dan lebih penting lagi, orang kaya bisa mengelola keduanya secara efisien. Sementara kelompok menengah masih sulit membedakan hutang baik dan hutang buruk. Dan bahkan tidak bisa mengelolanya. Mengelola itu termasuk tentang perencanaan kita. Seberapa butuh kita dengan utang itu? Utang itu mau dibuat untuk apa? Berapa banyak utang tersebut? Berapa lama kita sanggup membayar utang atau cicilannya? Bagaimana cara dapat uang untuk bayar utang itu, dan pendapatan kita cukup atau tidak untuk membayar utang, plus biaya hidup kita. Ketika kita sudah bisa membedakan antara keduanya, cash flow uang dan utang kita akan lebih aman. Ketiga, pemikiran jangka pendek. Zaman sekarang, banyak orang yang FOMO dan tergiur sama iming-iming cepat dapat profit dari investasi kekinian. Misalnya seperti kripto, saham, NFT, dan semacamnya. Main langsung ikut aja, tanpa benar-benar memahami seluk-beluk instrumen investasi itu. Dan seringkali tidak pakai due diligence atau uji tuntas untuk mencegah resiko yang bisa muncul jika sudah berinvestasi. Walaupun tidak ada salahnya memanfaatkan peluang investasi yang ada, tapi memastikan bahwa berinvestasi itu adalah keputusan yang tepat sesuai strategi keuangan jangka pendek kita adalah hal yang lebih penting. Jangan sampai kita memaksakan diri buat investasi hanya karena FOMO atau pengen cepat mendapat untung tadi. Mau tahu kelanjutannya? Follow ya.